Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Safitri dari kelas 12 IPA 5 akan menjelaskan materi sejarah tentang demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer merupakan di mana demokrasi yang presidennya menjabat sebagai kepala negara, sedangkan Perdana Menteri menjabat sebagai kepala pemerintahan. Nah, demokrasi parlementer ini ditandai dengan adanya sistem multipartai dan kabinet yang silih berganti. Pemilu tahun 1955. Nah, partai yang berpartisipasi itu ada banyak. Contohnya ada NU, PKI, PNI, Masyumi, PSII, dan lain-lain. Nah, PKI ini dia dapat suara terbanyak. Kenapa bisa dapat suara terbanyak? Karena partai PKI ini dia fokus ke desa-desa dan kota-kota yang ada di dalam negeri. Sedangkan partai lain itu dia cuma fokus ke partai politik di Jakarta aja. Nah, dia ini dapat suara terbanyak, kebanyakan itu dari kaum buruh. Padahal ini PKI itu waktu tahun 1948 dia ada masalah pergolakan daerah. Pemilu tahun 1955 ini dibagi jadi dua tahap. Yang tahap pertama itu tanggal 29 September. Ini itu untuk memilih anggota DPR. Nah, suara paling banyak itu ada di Partai Masyumi, yaitu terdapat 60 kursi. Tahap kedua itu untuk memilih anggota konstituante. Nah, paling banyak juga ada di Masyumi sebanyak 119. Tapi, walaupun pemilu ini berjalan dengan baik dan demokratis, DPR dan anggota konstituante ini tidak menjalankan tugasnya dengan baik, karena partai-partai besar cenderung lebih mementingkan kepentingan kelompok daripada aspirasi rakyat. Pada masa demokrasi juga terjadi percobaan demokrasi yang ditandai dengan kabinet yang berumur pendek. Dalam waktu singkat, kabinet jatuh digantikan dengan kabinet yang bernasib serupa. Hal ini mengakibatkan terjadinya pergantian kabinet sebanyak 7 kali. Yang pertama itu ada kabinet Natsir, yang kedua kabinet Sukiman, yang ketiga ada kabinet Wilopo, yang keempat ada kabinet Ali Sastro Amijojo I, yang kedua 3, 4, 5 ada Burhanuddin Harahap, yang keenam ada kabinet Ali Sastro Amijojo II, dan yang terakhir itu ada kabinet Juanda. Kebijakan ekonomi, yaitu upaya untuk menggantikan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Nah, ekonomi kolonial ini adalah kegiatan ekonomi ekstraktif yang mengeksploitasi sumber daya alam untuk dibawa ke negara penjajah. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan Indonesia pada saat itu. Yang pertama ada Gunting Syafruddin, yaitu kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syafruddin Prawira Negara, yaitu uang merah dan uang The Javas Bank yang bernilai Rp5 ke atas itu akan digunting menjadi 2. Nah, yang kedua itu ada sistem Alibaba, yaitu bentuk kerjasama antara pengusaha lokal dengan pengusaha asal Cina. Dan yang ketiga itu ada sistem ekonomi gerakan asal. Sistem ekonomi gerakan asal ini adalah upaya untuk meningkatkan kelas ekonomi menengah pribumi yang bermodal lemah. Nah, semua kebijakan itu dilakukan pemerintah untuk kepentingan pribumi. Tapi memang pada dasarnya kita ini lemah, jadi banyak kebijakan yang tidak dapat berkembang dengan baik. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.